dasar negara. Jadi tidak bisa ya, kalau coba memisah-misahkan, nah ini negara dasarnya bisa runtuh. Jadi kapan negara bisa runtuh? Ya itu saja jawabannya, negara bisa runtuh kalau ada aturan yang hanya bersumber pada salah satu sila saja. Kenapa? Ya karena Pancasila ini antara sila yang satu dengan sila yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, contohnya apa ini? Aturan-aturan yang mana? Kalau ditanya dalam ujian, aturan-aturan yang mana yang harus sesuai dengan Pancasila? Ya, aturan-aturan yang ada di dalam TAP MPR, yang ada dalam UUD 45, ini harus sesuai dengan Pancasila. Misalnya mau mengamandemen UUD 45, nah ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Begitu juga kalau mau membuat peraturan daerah, apakah itu daerah kabupaten kota, apakah itu perda provinsi, ini harus bersumber dari Pancasila. Jadi intinya ini jenis-jenis aturan. Aturan yang berjenis-jenis ini semuanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kamu mungkin pernah mendengar Perpu. Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini setara dengan undang-undang. Cuma kalau undang-undang dibuat oleh lembaga legislatif dengan persetujuan eksekutif. Tapi kalau Perpu hanya lembaga eksekutif saja. Kenapa? Ini pengganti undang-undang karena mendesak, situasinya mendesak. Nah, kalau undang-undang KPK itu Perpu atau bukan? Bukan, itu undang-undang. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada contoh konkret, karena kita bidang kesehatan, undang-undang mana saja sih Pak dari bidang kesehatan yang bersumber dari Pancasila? Sebutkan contohnya. Nah, contoh undang-undang bidang kesehatan yang bersumber pada Pancasila ini undang-undang tentang penanggulangan wabah. Undang-undang penanggulangan wabah ini dibuat tahun 84. Apa itu satu-satunya undang-undang? Tidak. Ada lagi ya, undang-undang di bidang kesehatan yang bersumber pada Pancasila. Apa contohnya? Ya undang-undang kesehatan sendiri. Jadi kita ya bergerak di bidang kesehatan sudah punya undang-undang sendiri tuh. Nah, dibuat tahun 2009, nomornya 36. Nah, semua atau dua contoh ini merupakan contoh bahwa dalam bidang kesehatan, aturan yang dibuat itu bersumber pada Pancasila. Nanti untuk yang menjelaskan yang poin C, kita coba menelaah lebih dalam isi dari Undang-Undang Kesehatan. Poin-poin yang mana ya, yang menunjukkan bahwa itu sejalan dengan Pancasila. Nanti di subtopik yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan. Ya, contoh lain. Ada enggak Pak undang-undang di luar bidang kesehatan yang bersumber pada Pancasila? Ada. Contohnya di bidang teknik rekayasa. Ini pun undang-undang di bidang teknik rekayasa ini bersumber pada Pancasila. Ya, maaf Bapak memberikan contoh ini karena Bapak juga kebetulan mengajar di Fakultas Teknik. Jadi contoh yang Bapak ambil dua yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan yang berkaitan dengan teknik rekayasa. Ya. Jadi Anda fokusnya ke yang bidang kesehatan saja. Nah, Pancasila sebagai dasar negara
Juga bisa diartikan bahwa Pancasila itu sebagai pandangan hidup. Apa maksudnya? Ya, silakan dibaca. Pandangan hidup. Pancasila berakar dalam kepribadian bangsa, sehingga diterima sebagai dasar yang mengatur sistem kehidupan ketatanegaraan. Iya, jadi pandangan hidup kita ini berasal ya dari kepribadian kita. Kita punya karakter, kita punya watak. Nah, watak kita ini apa? Ya, santun, sopan. Nah, ini. Nah, maka kalau begitu santun, sopan itu merupakan pandangan hidup kita ya? Iya, sejalan dengan Pancasila. Nah, itu yang dijadikan sumber sistem ketatanegaraan kita. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara bisa diartikan tadi, Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum, dan juga Pancasila dapat diartikan sebagai pandangan hidup bangsa dan merupakan diatur dalam sistem ketatanegaraan kita. Nah, apa sih makna dari pandangan hidup? Ya, silakan dibaca. Bahwa nilai-nilai yang tercermin dalam pandangan hidupnya ditempatkan secara sistematis seluruh aspek kehidupan yang mencakup 1. Politik, 2. Ekonomi, 3. Sosial budaya, 4. Pertahanan keamanan, Singkat. Hankam. Sosbud Hankam. Ya, Sosbud Hankam ini singkatan dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Itu aspek-aspek yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi pandangan hidup bangsa Indonesia bisa dilihat dari sisi politiknya. Politiknya apa? Ya boleh berpolitik, ya, boleh masuk anggota parpol, tapi yang diakui. Kemudian aspek ekonomi, boleh bergerak menjalankan roda perekonomian. Anda boleh bertransaksi apa saja. Sosial budaya, Anda boleh mengembangkan kebudayaan lokal, ya, seni suara, seni tari, ya, seni pahat, dan seni-seni yang lain boleh. Nah, dalam bidang pertahanan keamanan juga seperti itu. Jadi, pandangan hidup kita ini terangkum dalam berbagai aspek. Nah, ini dibaca. Fungsi sebagai pandangan hidup. Fungsinya sebagai pandangan hidup, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari tentang sikap dan perilaku yang baik dan benar. Ya, kata kuncinya kalau pandangan hidup itu sikap dan perilaku. Jadi kata kunci dari pandangan hidup ini melandasi sikap dan perilaku kita. Kalau dasar negara kan tadi dasar penyelenggaraan negara. Nah, kalau pandangan hidup ini melandasi sikap dan kepribadian dari kita. Nah, mana yang baik dan mana yang benar ukurannya Pancasila. Ya, sila ketuhanan, sila kemanusiaan. Ya, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan? Dari tadi? Ya, jadi misalnya ada 3 pertanyaan nih. Bapak ulang. Ya. Secara singkat, siapa yang bisa menjawabnya? Arti dari Pancasila sebagai dasar negara apa? Apa artinya? Pancasila sebagai sumber hukum negara, Pak. Tapi dalam arti secara keseluruhan, ya, yang membedakan Pancasila sebagai ideologi dengan Pancasila sebagai ya, jiwa dan penggema, apa arti Pancasila sebagai dasar negara? Sebagai pedoman
bagi para penyelenggara negara. Jadi Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai pedoman dalam hal apa? Dalam menyelenggarakan negara, dalam menyelenggarakan pemerintahan itu. Nah, bisa juga Pancasila sebagai dasar negara, kalau Bapak tanya, Anda bisa membedakan Pancasila sebagai dasar negara diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum, dengan Pancasila sebagai dasar negara diartikan sebagai pandangan hidup bangsa. Anda bisa membedakan? Bisa? Nah, kalau bisa, gimana jelaskannya? Mahasiswa gizi, ternyata gizi yang paham juga ya tentang Pancasila. Gimana membedakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan Pancasila sebagai pandangan hidup? Intinya apa? Izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau Pancasila sebagai sumber dari segala sumber itu, Pancasila mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia. Jadi semua hukum itu harus patuh dan menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum. Ya, misalnya hukum apa sih? Hukum apa saja misalnya? Hukum pidana. Ya, tapi terlalu jauh ya. Hukum-hukum apa? Ya. Yang harus bersumber dari pada Pancasila. Ya itu contohnya. Hukum yang ada, peraturan yang ada di UUD, peraturan yang ada di TAP MPR, peraturan yang ada di peraturan daerah, itu harus bersumber. Kalau pidana perdata itu lebih spesifik itu nanti. Ya. Nah, kalau Pancasila diartikan sebagai pandangan hidup, maksudnya apa? Mengulang ya, silakan. Bangsa harus berpedoman menjadikan Pancasila sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari. Misalnya? Menghargai pendapat, Pak. Ya, bukan ya. Kalau ini kembali ke intisari dan implementasi. Iya. Ini arahnya ke arah ya mana yang baik dan mana yang benar menurut Pancasila. Jadi itu ya. Jadi melandasi sikap dan perilakunya. Ya, misalnya Anda sebutkan saja ya bersikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ukuran baik dan benar ini dilihat dari Pancasila. Itu ya, oke. Kita lanjutkan. Ya, subtopik yang kedua. Subtopik yang kedua kita akan menelaah sejarah rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Itu tidak gampang. Ya. Jangankan kita menentukan negara ini mau berdasarkan apa. Kadang-kadang organisasi profesi saja, organisasi profesi gizi, organisasi profesi kesehatan masyarakat, ini sangat susah. Ya. Dasarnya apa ini? Lah ini apalagi negara. Ya, menentukan Indonesia ini, kemarin Prof. Masruhi sudah menyampaikan bahwa yang paling tepat dasar negara kita ini Pancasila. Ya, karena Pancasila ini merupakan alat pemersatu, ya, di mana kita majemuk. Itu kemarin Prof. Masruhi begitu. Tapi untuk menentukan bahwa dasar negara kita apa, itu tidak gampang. Nah, dalam hal ini, yang kita ingat tentang tanggalnya saja. Jadi tanggal-tanggal bersejarah. Tanggal-tanggal bersejarah dalam menentukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, tanggal 1 Juni. Kenapa tanggal 1 Juni? Tanggal bersejarah. Karena pada waktu itu Bung Karno berpidato ya, dalam sidang pertama Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam pidato beliau menyebutkan, menawarkan rumusan ya, 5 dasar yang disebut Pancasila.
Nah, apa rumusan 5 dasar yang disebut Pancasila oleh Bung Karno tanggal 1 Juni pada sidang BPU PKI. Jadi ini ada kata-kata PKI, bukan Partai Komunis ya, tapi Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, 5 dasar yang dirumuskan oleh Bung Karno itu: 1, kebangsaan; 2, internasionalisme; 3, mufakat atau demokrasi; 4, kesejahteraan sosial; dan 5, ketuhanan. Ini 1 Juni 1945. Loh, kok Pak beda dengan Pancasila yang sekarang? Iya, ini rumusan asli pada tanggal 1 Juni. Nah, kalau kita cermati, dikaitkan dengan Pancasila yang sekarang, kebangsaan itu lebih dekat ke sila mana? Sila 3. Nah, iya, persatuan. Internasionalisme sila kemanusiaan. Mufakat atau demokrasi Sila 4. kesejahteraan sosial sila Sila ke-5. ketuhanan sila. 1. Ya, ini pada waktu awal lahirnya seperti ini sila-silanya. Nah, kita lanjutkan. Ya. Tanggal berapa lagi, Pak, yang harus kita ingat? Tanggal 22 Juni. Kenapa? Pada tanggal 22 Juni juga ada rumusan Pancasila. Berapa bulan tuh? 1 Juni sama 22 Juni. Berapa bulan? Tidak sampai 1 bulan. 3 minggu. 3 minggu kemudian, ya, ada panitia 9 itu merumuskan Pancasila yang berbeda. Nah, Pancasila itu disebut Piagam Jakarta. Ya, menurut Prof. Masruhi ini mirip dengan Piagam Madinah di sana. Ya, hampir sama. Ya, latar belakangnya di Madinah itu ya terjadi konflik, sehingga muncul kesepakatan untuk tidak saling menyerang. Nah, Indonesia juga tanggal 22 Juni ada Piagam Jakarta yang disusun oleh panitia 9. Nah, nanti bisa Anda baca panitia 9 itu siapa saja ya. Nah, tapi dari sekian panitia 9 itu ada yang berlatar belakang non-muslim. Namanya AA Maramis. Itu dari Indonesia Timur. Tidak setuju kalau ya, sila pertama itu berbunyi seperti ini. Coba dibaca. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Iya. Jadi nggak setuju itu. Ya. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam. Bagi siapa? Bagi pemeluk-pemeluknya. Itu nggak setuju, AA Maramis. Nah, akhirnya yang 8 ya sudah. Kita ini mau gimana nih? 1 orang lawan 8 orang. 1 orang non-muslim, 8 orang yang muslim. Gimana ini? Nah, disepakati bahwa tidak secara voting jumlahnya, tapi ya sudah kita sepakat. Yang 8 orang itu mengalah, menerima, walaupun itu usulan dari 1 orang. Apa yang diterima? Kata-kata di belakang ketuhanan ini dihilangkan. Jadi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya ini dihilangkan. Coba andaikan waktu itu ya, menang-menangan ya 8 dibanding 1. Ya jadinya ya seperti ini yang dipakai, tapi tidak menang-menangan. Sehingga ya percuma. Kalau sekarang ada yang mencoba membenturkan bahwa Islam itu
tidak setuju dengan Pancasila. Nah, itu nggak benar itu. Kenapa? Loh, tanggal 22 Juni itu Islam dengan legowo menerima usulan dari satu orang. Di orang yang nggak paham tentang sejarah, ya, mencoba membenturkan ya, bahwa yang tidak setuju Pancasila adalah orang Islam. Tidak benar. Ya, itu. Terus alasan yang kedua, yang 8 orang itu, salah satu dari 8 orang itu menyebutkan, ya tidak apa-apa, kata-kata itu dihilangkan dari rumusan dasar negara. Kenapa? Orang Islam itu menjalankan syariat Islam bukan karena diatur dalam dasar negara, ya karena itu akidah. Jadi walaupun tidak diatur dalam dasar negara, ya tetap berkewajiban menjalankan syariat Islam. Itu Ki Bagus Hadikusumo. Nah, akhirnya ya setuju ya, kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam ini dihilangkan. Jadinya apa? Nah, jadinya ini Pancasila yang tanggal 18 Agustus. Ini dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ditetapkan bahwa Pancasilanya ini. Jadi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam diganti dengan Yang Maha Esa. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, Bapak yang tanya. Kapan Pancasila lahir? 1 Juni, 22 Juni, atau 18 Agustus? 18 Agustus. 18 Agustus. Kapan Pancasila lahir? 1 Juni 1945. 1 Juni 1945. Kenapa bukan 18 Agustus? Karena itu sidang PPK. Ya, pemerintah mesti punya alasan. Kenapa tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila? Alasannya apa? Kalau dilihat dari sejarah rumusan tadi. Karena I.R. Soekarno pertama kali mencetuskan nama Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa dalam setiap upacara yang tanggal 1 Juni memperingati hari ya, kelahiran Pancasila, kok yang dibacakan tidak Pancasilanya yang dibacakan Bung Karno? Kenapa? Karena sudah ada yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus. Ya, pinter kamu. Ini pinter ini siapa ini? Suara siapa? Listi ya Pak. Iya. 80. Maaf Mbak. Ya bagus. Ini mahasiswa gizi atau mahasiswa sospol nih? Bapak berhadapan dengan prodi apa ini? Ya, mahasiswa sospol atau mahasiswa hukum ini kok bisa ya begitu alur pikir Anda dengan cepat ya. Ya bagus ya, walaupun Anda mahasiswa gizi, kalau sampai suruh adu argumentasi ya nanti melenggang mau kemana, ke Senayan jadi anggota dewan atau ke eksekutif jadi pejabat ya, ada tes wawasan kebangsaan Anda bisa lolos gitu ya. Ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Boleh enggak kalau tanggal tidak hanya tanggal 1 Juni diperingati, tanggal 22 juga diperingati hari lahirnya Piagam Jakarta. Tanggal 18 Agustus juga diperingati tanggal ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Boleh enggak? Ya boleh. Ya, kenapa? Kok yang boleh kok hanya tanggal 1? Kenapa? Coba ini, walaupun mahasiswa gizi plus ini. Kenapa kok nggak boleh? Karena Ya, tanggal 22 Juni diliburkan. Secara lagi, 18 Agustus diliburkan. Kenapa? Tidak seperti itu karena sudah ada aturannya mungkin Pak.
Ya, betul ya. Jadi aturannya yang diperingati yaitu hari lahirnya. Nanti kalau semua tanggal diperingati banyak lagi tuh. Ya, tanggal-tanggal sehingga isinya ya libur semua. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini coba dibaca ya. Tadi dikatakan bahwa ya Pancasila ini merupakan satu rangkaian antara sila satu dengan sila yang lain. Apa sih makna dari sila ketuhanan ini? Ya, coba dibaca maknanya dari sila ketuhanan ini apa? Religius. Silakan dibaca. Ketuhanan atau religiusitas. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan yang dilakukannya. Ini kok dialeknya kamu medok banget? Wong di sikon? Tegal, Pak. Oh, wong Tegal ya. Mulane katon. Ya, Tegal mana ini? Punya usaha warteg. Kenapa waktu Anda ditanya Pak Rektor, ya, cita-cita kamu ingin jadi apa? Kenapa tidak jadi pengusaha warteg yang sukses, Prof? Jangan-jangan kamu punya warung warteg juga ya? Ya, enggak? Enggak, Pak. Ini coba warteg yang bergizi. Itu di mana-mana itu yang terkenal warteg Bu Dewi. Bu Dewi. Tapi nggak tahu ini gizinya ya. Yang penting bagi kamu terjangkau ya. Terjangkau harganya 5.000, 7.000 sudah dapat porsi banyak itu warteg. Nah, ini makna dari ketuhanan tidak jauh berbeda dengan yang intisari. Yang intisari yang disampaikan di awal itu. Nah, intinya apa? Makna dan intinya kita ini ya, manusia yang harus punya tali hubungan dengan Allah. Jadi hablum minallah, tidak boleh lepas. Ini yang pertama. Ya, selanjutnya apa makna dari kemanusiaan? Coba dibaca. Gantian. Dari dialek Tegal, dialek di mana? Sunda boleh, luar Jawa boleh. Ya, dibaca. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang maju peradabannya tentu lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur. Kesadaran inilah yang menjadi semangat membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha gigih, serta dapat diimplementasikan dalam bentuk sikap hidup yang harmoni, penuh toleransi dan damai. Ya. Jadi intinya memanusiakan manusia, ya manusia di belahan dunia sana, dengan juga manusia di Indonesia. Ya manusia di Indonesia di pulau mana di pulau mana ya harus dimanusiakan. Ya jadi inti dari kemanusiaan itu kita manusia yang beradab. Ya. Apa ada manusia yang tidak beradab? Ya ada. Salah satu contohnya KDRT. Ya, pernah terjadi itu kekerasan dalam rumah tangga. Seorang pembantu rumah tangga keliru menyetrika baju majikannya. Makanya dikeliru sehingga baju yang baru saja dibeli kesenangannya tiba-tiba ya terpanggang. Akhirnya minta tangannya pembantu rumah tangga itu diletakkan di atas meja setrika. Nah, oleh majikannya langsung disetrika itu. Nah, itu kan nggak beradab gitu, ya. Ya, sekarang apa makna dari persatuan? Silakan dibaca.
Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian yang kehadirannya di muka bumi ini bukan untuk berurusan, melainkan untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Ini suara siapa ini? Suara Tia, Pak, Kamu di mana, Tia? di tinggalnya Iya. Ciamis, Pak, Jawa Barat. Sundanya? Oh, mana di Sunda? Oh. Sunda ini suku atau ras? Sunda. Suku, ras, atau agama Sunda ini? Atau kerajaan? Suku, Pak. Suku, Pak. Ya, ini. Jadi, boleh enggak membuat ya suku ini kerajaan Pasundan? Boleh? Tidak boleh ya. Jadi sekarang sudah tidak boleh membentuk kerajaan-kerajaan ya berdasarkan suku, nggak boleh. Ya. Terakhir ada di Purworejo itu kerajaan apa itu ya. Kemudian Sunda Empire, Power atau apa. Inti dari persatuan ini bersatu. Bersatu dalam hal apa? Bersatu dalam perbedaan. Kita ini berbeda sukunya. Orang Ciamis suku. Jawa ini juga ada suku Jawa. Kemarin Prof menyampaikan kita ini ada berapa puluh atau ratus atau ribu suku Indonesia. Kemarin. Ribuan suku. Nah, dari prinsip ini tidak mungkin bisa dipersatukan ya tanpa adanya kesepakatan. Alat pemersatunya apa? Ya Pancasila. Berbeda, ya bersatu dalam perbedaan. Ya kita berbeda, tapi dalam persatuan. Ya kata-kata itu mungkin bisa kamu sampaikan pada pacarmu ya. Kalau kita ya, berbeda pulau, ya, tapi kita tetap satu ya, Mas. Gitu. Ya, apa makna sila yang keempat? Silakan dibaca. Dari Ciamis bergeser kemana? Musyawarah atau mufakat. Ya. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia, mengerahkan potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri. Ya, di negara kita ini pasti setiap orang, setiap suku punya kepentingan. Ya, sehingga kepentingannya ini ingin diutamakan. Terjadi perbenturan, berselisih paham, bahkan menjurus ke konflik. Nah, bagaimana menyelesaikan konflik atau selisih paham ini? Ya, musyawarah. Bertemu. Bertemu. Kemarin Prof menyampaikan ada titik tumpu, titik temu, dan titik tuju. Kita bertemu. Nah, untuk apa? Bermusyawarah. Bermusyawarah untuk mencari mufakat. Caranya macam-macam. Ya, bisa ya sudah kita mufakat, ya sudah kita puting, ya sudah kita itu teknisnya. Tapi intinya ya bermusyawarahlah untuk mencapai mufakat. Bertemu dulu. Lawannya apa? Tidak bermusyawarah, tiba-tiba diputuskan, tidak boleh. Ini intinya musyawarah untuk mencapai mufakat. Pak, kalau walk out gimana itu dalam pengambilan keputusan? Ya boleh saja walk out, ya, keluar dari ruangan, tapi dia ya, setelah diputuskan, maka yang walk out tadi juga harus mengikuti apa yang sudah disepakati. Ya, contohnya kemarin pada waktu vaksinasi itu ada anggota dewan yang tidak setuju. Nah, dia keluar dari ruangan secara individu. Tapi begitu diputuskan bahwa vaksinasi ini dilanjutkan dan harus, maka ya dia harus mengikuti apa keputusan musyawarah itu. Yang terakhir, apa makna dari keadilan? Silakan dibaca. Tadi yang baca orang mana ya? Mana, Pak? Orang mana?
Manado. Oh, Manado, jauh sekali. Manado, Masya Allah. Indonesia ini begitu luas ya. Tapi jarak kita beribu-ribu kilometer, tapi suara Anda masih tetap terdengar. Manado, ya. Anda sekarang masih di Manado? Iya, Pak. Ya, mana coba wajah mahasiswa yang Manado mana? Coba tunjuk tangan. Oh, itu. Oh, ya, selamat ya. Bahasa Manadonya selamat pagi apa? Ingat, bukan ya? Apa? Selamat pagi. Apa kabar? Yuk, bahasa Manadonya apa? Kalau nanya, apa kabar? Enggak kedengaran. Oke, makasih. Orang Manado sudah bersuara dan sudah terlihat wajahnya oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain dari berapa ratus ya? 100 lebih. Kemarin ada 1 atau 2 orang, Pak, saya bergabung, Pak. Mahasiswa baru, benar-benar baru. Tanggal 30 September kemarin, saya pendaftar terakhir. Apakah mahasiswa tersebut sekarang bergabung? Mahasiswa yang baru saja menikmati kuliah perdana Pancasila. Bapak lupa namanya. Apakah Anda bergabung hari ini? Mahasiswa terbaru. Bergabung, Pak. Nama Anda siapa? Tias Dwi Aryani, Pak. Panggilanmu Tias. Mbak Tias, selamat datang. Ya. Anda berasal dari daerah mana, Tias? Dari Tegal, Pak. Orang Tegal. Kota atau kabupaten? Tias? Kabupaten, Pak. Kabupaten mana tepatnya? Kecamatan atau desa mana? Kecamatan Pangkah. Oh, Pangkah ya, ada pabrik gula. Pabrik gulanya itu masih hidup atau sudah tidak hidup? Kayaknya udah nggak hidup, Pak. Sudah tidak hidup ya, tapi yang penting kita masih ada gula ya. Ya, banyak teman-teman Anda yang berasal dari Tegal maupun dari Brebes. Ya, tadi yang sudah membaca itu dialeknya kelihatan, orang Tegal juga. Ya, selamat bergabung. Sudah ya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi maunya tambah terus, tapi sudah ditutup. Tanggal 30 Anda mahasiswa terbaru. Ya. Bukan terakhir ya, terbaru. Coba dibaca, Pak, mahasiswa yang terbaru, makna dari keadilan sosial ini apa sih? Makna dari keadilan sosial. Nilai keadilan adalah yang menjunjung norma berdasarkan tidak berpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Iya, mudah diucapkan, sulit diterapkan. Karena apa? Jumlahnya banyak, sudah sekian ratus juta. Kadang-kadang adil menurut salah satu, ya bisa jadi tidak adil menurut yang lain. Tapi paling tidak ada standarnya, ya standar yang ditetapkan. Nah, ini keadilan sosial, keadilan tanpa melihat strata sosial. Keadilan hukum juga tanpa melihat strata sosial. Jadi intinya itu ya berlaku adil, memberikan hak, memberikan kepada seseorang sesuai dengan haknya, itu adil. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum sampai pada tahap yang ketiga, kita lihat dulu tugas yang kedua yang dari kelas apa yang belum ditayangkan. Kelas B ya. Silakan. Ya. Si pen kelas B siapa ini? Silakan ditayangkan. Ini Bapak stop dulu screen-nya ya. Adila, Anda bisa menayangkan contoh penugasan yang kemarin? Nisa yang mau share screen, Pak. Silakan. Siapa Anissa. yang mau share screen-nya? Oh iya, silakan.
Oh ya. Ya, Softrin sudah terlihat, share-nya, Erkin sudah terlihat. Silakan dijelaskan apa makna dari gambar yang ditayangkan ini. Boleh si pennya, boleh yang punya gambar ini, boleh. Silakan. Izin menjelaskan, Pak. Boleh, silakan. Belum ada suaranya. Hilang. Ini hilang. Tadi sudah muncul. Ya, muncul lagi. Silakan. Baiklah. Jadi, kan Pancasila sendiri memiliki pengertian, yaitu Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi negara Indonesia, terdapat nilai-nilai luhur dari Pancasila yang bisa diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua nilai tersebut juga harus diamalkan tanpa terkecuali, termasuk juga sila kelima. Berikut ini adalah penjelasan tentang implementasi sila kelima tentang gambar yang saya ambil contoh ini. Gambar di atas ini merupakan salah satu bentuk implementasi sila kelima, karena dalam penyuluhan di atas memberitahukan tentang pentingnya memberikan gizi baik kepada ibu dan anak. Penyuluhan tersebut juga bersikap adil terhadap masyarakat yang hadir dengan memberikan arahan-arahan kepada masyarakat tanpa memandang suku, ras, dan agama. Serta di sini kan memberikan edukasi yang tentang membiasakan hidup sehat dengan memakan makanan yang bergizi. Oke, baik, terima kasih. Ini suara siapa yang membacakan? Amelia Agustina, 6140. Amelia. Ya, Anda juga yang punya gambar ini, Mel? Iya. Oke. Gambar ini diambil dari kegiatan penyuluhan gizi di puskesmas atau di daerah mana? Di puskesmas, Pak. Itu ngambil di internet. Ya, boleh, enggak apa-apa. Puskesmas mana? Itu yang Anda ambil dari internet? Puskesmas di Jawa, di luar Jawa? Tidak tahu. Tahu, Pak. Oke. Sekarang dilihat dari variasi atau orang-orang yang hadir, terlihat siapa yang hadir? Terlihat itu kan ada yang tidak pakai kerudung, ada yang pakai. Terus juga di situ kan tidak membedakan warna kulit atau ada yang warna kulitnya berbeda? Ada, ini ada putih. Kulit rambutnya berbeda? Kalau rambut kayaknya hitam semua. Jadi dari berpakaian, berkerudung, tidak berkerudung. Kulitnya ada berapa nih? Kulit sawo matang sama kulit apa lagi mungkin yang Anda lihat dari sini? Ada berapa warna kulit? Hitam sama sawo matang atau
Putih atau apa ini? Anda tadi menyebut warna kulit? Matang sama hitam. Ya. Ada yang berkulit hitam, tidak sama matang di situ? Tidak terlihat ya. Jadi ini merupakan, kalau sila kelima ini kan keadilan. Keadilan ini dalam rangka apa? Adil yang mana ini? Keadilan? Keadilan yang enggak membeda-bedakan. Nah, coba Anda seperti tadi ya. Anda lihat implementasi atau intisari dari itu keadilan sosial. Lebih dekat ke poin yang mana? Dibaca saja yang intisari atau implementasi nilai sila yang kelima, keadilan sosial. Implementasi sila kelima, memajukan perbuatan yang luhur, bersikap adil terhadap sesama manusia, membiasakan hidup sederhana dan hemat. Jadi lebih dekat ke yang ke poin? Poin kedua, bersikap adil terhadap sesama manusia. Ya, kamu melihat perbedaan tanpa melihat perbedaan strata ya. Bagus. Jadi kalau disimpulkan ini kegiatan penyuluhan ini dalam rangka mengembangkan nilai-nilai yang itu yang Anda sebutkan, nilai-nilai yang kedua tadi ya. Baik, bagus. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali. Ya, oke. Bisa dikirim ke Bapak ya. Jadi sudah Anda kirim ke Bapak ini foto dokumen ini. Yang tadi juga ya, yang kelas A. Kalau bisa dikirim ke Bapak ya. Ya WA. Coba Bapak yang share materi berikutnya. Nah, kita coba ya. Apakah Pancasila sebagai dasar negara itu sudah diimplementasikan? Kalau sudah, apa buktinya? Nah, kita lihat bahwa pengimplementasian Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dalam hal apa? Pembentukan sistem hukum nasional. Jadi tadi kan dasar negara sebagai dasar penyelenggara negara, sumber dari segala sumber hukum. Nah ini contohnya bahwa sistem hukum ini ya ada. Jadi adanya sistem hukum ini ya sekaligus merupakan implementasi dari Pancasila sebagai dasar negara. Contoh konkretnya apa? Contoh konkretnya ini implementasi dalam bidang kesehatan. Nah, coba dibaca. Contoh 1, implementasi dalam bidang kesehatan tertuang dalam asas dan tujuan pembangunan kesehatan pada pasal 2 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, kelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan gender dan diskriminatif serta norma-norma agama. Ini suaranya kamu bagus, lantang. Siapa nama Anda, Mas? Saya Akmal. Akmal. Oh, Akmal. Aduh, kayaknya sering aktif ya. Tapi karena banyak mahasiswa yang ya bergabung, ini Akmal yang dari Magelang ya, Mal ya? Saya dari Banten, Pak. Orang Banten ya. Oh, sekarang masih tinggal di Banten? Masih di Banten. Jadi pernah datang ke kampus orang Banten? Belum, Pak. Wah, tapi belum ke Semarang. Belum lihat Anda sudah tertarik jadi mahasiswanya ya? Apakah ya Anda tertarik ternyata jumlah mahasiswa yang di sini sampai apa ini 100 hampir tembus 200 ya mahasiswa gizi, hebat nih. Jadi
Sehingga orang Banten tergiur nih, ingin melihat dari dekat, apa iya Unimus itu bagus. Ya, di depan itu ada gapura itu. Anda kalau datang bisa selfie itu. Termasuk yang Bapak jadikan status itu, di belakang Bapak itu pintu gerbangnya tuh. Unimus. Ya, Mas Akmal, yang Anda baca Iya, Pak. itu bukti menunjukkan konkret bahwa Undang-Undang Kesehatan yang dibuat tahun 2009 itu tidak keluar dari Pancasila, justru sesuai. Nah, apa buktinya? Ada di dalam pasal 2 itu. Bahwa ya, pembangunan ini harus berwawasan kesehatan. Nah, kalau kita cermati, apa makna pembangunan berwawasan kesehatan? Semua hasil pembangunan dari berbagai bidang apapun muaranya pada kesehatan. Contoh, pembangunan jalan, ya agar supaya orang bisa ya, berusaha. Nah, berusaha itu untuk apa? Akhirnya juga sehat. Pembangunan bidang keamanan juga sama, muaranya pada kesehatan. Maka muncul istilah pembangunan berwawasan kesehatan. Ini contohnya. Ya. Nah, dalam menyelenggarakan pembangunan yang berwawasan kesehatan ini ada prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip itulah yang harus sejalan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Nah, tadi sudah dibaca oleh Akmal. Akan kita lanjutkan. Ya. Ini lebih detail tentang, ya, coba dibaca. Selain Mas Akmal dari Banten, Bapak ingin dengar suaranya? Hal ini berarti bahwa arah pembangunan kesehatan harus dilakukan melalui upaya-upaya kesehatan yang berasaskan asas peri kemanusiaan yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa dengan tidak membeda-bedakan golongan, agama, dan bangsa. Ya, itu disebutkan. Jadi amanat Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi seperti itu ditulis. Nah, ditulisnya kata-kata itu menunjukkan bahwa ini merupakan implementasi dari ya, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, contoh konkretnya tadi kan upaya-upaya kesehatan. Kita tahu upaya kesehatan itu ada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kalau gizi lebih ke arah mana? Ke arah preventif, ya. Kalau misalnya di rumah sakit, ya, bisa mendukung upaya kuratif, mempercepat. Ya, jadi ahli diet di rumah sakit itu, ya, orang yang sakit kalau dietnya ketat, ya termasuk upaya penyembuhan juga. Itu ya. Yang baca tadi siapa? Namamu siapa? Anissa Aprilia. Oh, Anissa ya. Ya. Anissa. Ini tadi Anissa yang orang Tegal itu ya? Enggak, Pak. Saya orang Blora. Oh, ada berapa Anissa ya? Ini ada Anissa Banyak, Blora. Pak. Ada 4 Anissa ya? Anissa Blora. Bagus ya, enggak apa-apa. Ya, kita lanjut ini sambil Bapak mengabsen. Ya. Kalau membaca itu kan pasti hadir. Ya. Tapi kalau yang hadir tidak pasti, belum tentu baca. Ini bedanya. Ya, selanjutnya. Ini, silakan dibaca. Asas keadilan yang berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. Asas norma agama yang berarti bahwa harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat. Iya, ini ditulis ini dalam Undang-Undang Kesehatan itu. Jadi adil, tidak membeda-bedakan strata sosial. Adil dari sisi agama, ya agama apapun diterima. Ini suara siapa yang baca? Diva. Kamu di mana kamu, Diva? Di Bali. Ya Allah. Kamu orang Bali? Iya, Pak. Di Balinya mana kamu? Bapak pernah tinggal di Bali 2 tahun. Di mana, Pak?
Di Biaung. Kesiman itu. Di Oh, Biaung. Kesiman. Iya, tahu. Iya, Biaung. Itu ada kan Balai Pelatihan Kesehatan dekat Akademi Gizi juga itu. Ya. Jadi berhadapan-hadapan kampus, nggak tahu itu kampus Akademi Gizi masih di situ atau tidak. Ya. Tapi tahun 70, 80, berapa? 96. Tahun 96. Kayaknya udah enggak deh sekarang, Pak. Udah enggak ada. Oh, Bapak tahun 96-97 berdinas di situ di Bapelkes. Oh. Kalau Bapelkesnya masih itu ya di Kesiman. Anda di Balinya di mana? Di Denpasar, Pak, Denpasar Barat. Denpasar. Namamu siapa? Iva. Iva. Oh, Iva. Orang tuamu dari Jawa ya, Pak? Mama dari Makassar, Iya. Papa dari sini, dari Bali. Oh, ya, bagus ya. Kamu pernah datang ke kampus Unimus? Belum, Pak. Nah, silakan ditunggu ya. Ini banyak yang mahasiswa yang sudah rindu ingin melihat kampusnya. Kita tunggu ya kebijakan Pak Rektor. Mudah-mudahan ya segera dibuka sehingga kampus kita bisa ramai. Ini. Oke. Mbak Iva, yang Anda baca tadi itu menunjukkan bahwa ya Undang-Undang Kesehatan itu sejalan dengan Pancasila. Buktinya ada kata-kata itu. Jadi dicantumkannya kata-kata itu menunjukkan bahwa ya, Undang-Undang Kesehatan sejalan, berbasis nilai-nilai Pancasila. Ya, terakhir ini kayaknya, oh masih ada dua. Terakhir ini, ya silakan. Siapa? Asas manfaat pembangunan kesehatan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan berkehidupan yang sehat bagi setiap warga negara. Asas keseimbangan. Pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara materi dan spiritual. Iya, ini sekali lagi kita ingin menunjukkan bukti. Kalau bukti itu ya bukti tekstual. Apa iya? Undang-Undang Kesehatan dalam teksnya itu tidak mengabaikan Pancasila. Iya Pak, itu buktinya ya dalam upaya kesehatan ada asas keseimbangan, ada asas manfaat seperti yang dibacakan oleh siapa yang bacanya? Didi Agustin, Pak. Panggilannya kamu? Didi. Oke. Tinggal di mana, Ki? Di Pati. Orang Pati ya, orang Pati ingin segera berkenalan dengan Mbak Iva. Ya, sehingga kalau suatu saat Anda bisa saling berkunjung ya, sama Iva. Orang Pati diajak ke Bali tuh, mungkin belum tahu ya, belum tahu Bali kayak apa. Ya, sebaliknya kalau kamu di kampus ya, ingin tahu Pati itu kayak apa sih, diajak, Anda bisa saling berkunjung. Ya, tapi yang paling menyenangkan mungkin karena Bali itu desa wisata, ya di program aja. Ya, ini teman-temanmu, yuk rame-rame wisata ke Bali. Kamu yang jadi guide-nya, ya. Rumahmu besar kan, Pak? Enggak, Pak, nggak terlalu. Nampung berapa orang? 100 orang nampung? Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi ajak saja, itu Balai Papelkes, itu bisa untuk penampungan, bisa untuk tidur 100 orang bisa itu. Atau mau dibuat 2 tahap. Ya. Saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan. Ya, silakan yang baca terakhir orang Pati. Ya, mana wajahnya orang Pati? Ya, ya silakan Anda mewakili Bapak menutup pertemuan ini dengan doa. Silakan, Mbak Iva. Mbak, sahabat Kiki. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Maggie ya. Mohon izin, Dave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.